Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Dalam setiap ekskavasi pengungkapan situs purbakala, memang selalu ada kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para peneliti dan arkeolog, baik itu yang berupa pembebasan lahan dan juga pembiayaan. Memang kedua hal tersebut menjadi sangat krusial untuk pengungkapan sebuah situs yang diduga sebagai peninggalan Majapahit, terutama yang banyak terjadi di daerah Trowulan dan sekitarnya. Jika kedua hal tersebut berhasil diselesaikan dengan cukup singkat, maka bisa dipastikan ekskavasi akan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa hal yang memang selalu terkait dengan pengungkapan situs purbakala, dan hal tersebut jamak terjadi terutama di situs-situs yang diduga sebagai peninggalan zaman Majapahit. Permasalahan yang dimaksud adalah adanya suatu makam di suatu situs yang akan dilaksanakan ekskavasi, entah itu berada di pinggir maupun di tengah-tengah area yang akan digali. Tentu hal ini akan menimbulkan tantangan tersendiri, karena secara tidak langsung hal ini akan memberikan dampak tersendiri bagi pelaksanaan dan lancarnya ekskavasi. Ambil saja beberapa contoh, yaitu situs Watesumpa, karena tepat di atasnya ada beberapa makam. Memang di bawah salah satu bangunan ini, ketika ekskavasi dilakukan, ada ditemukan sebuah kerangka, tapi letaknya tidak berada di atas tadi, tetapi lebih ke bawah, mirip seperti yang ditemukan di Candi Kedaton. Memang masih ada beberapa orang yang meragukan apakah itu makam asli ataupun bukan. Memang perlu pembuktian, yaitu dengan cara digali. Kalau memang masih ada kerangka, memang betul itu adalah suatu makam. Tetapi jika tidak ditemukan suatu kerangka, bisa dipastikan itu adalah makam palsu. Tentu saja pihak yang berkompeten untuk menyelidikinya adalah pemerintah, tentu saja dengan koordinasi dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Dan salah satu situs terbesar yang ada di Mojokerto yang diduga kuat sebagai Istana Brewengker Majapahit, ini juga mengalami hal yang sama, berdekatan langsung dengan area pemakaman umum seperti ini. Kalau ini bisa dipastikan bahwa ini memang real, nyata, ini adalah makam penduduk desa Kumiter, bukan makam palsu. Pemakaman desa ini sangat dekat sekali dengan situs Kumiter, terutama di sektor ABCD. Kita lihat hanya letaknya beberapa meter saja, bersebelahan langsung dengan makam penduduk desa. Bahkan kadang kita jumpai masih cukup banyak bata-bata yang berserakan di sekitar makam desa ini. Bahkan di liputan kemarin ada bakal Makara dan juga bakal Kala terletak di pinggir sisi selatan dari makam ini. Namun beruntung letaknya tidak berada tepat di tengah-tengah, akan tapi berada di pinggir sisi selatan.
Dan ini kita menemukan ada makam memakai batu nisan seperti batu bata yang menjadi ciri khas Majapahit. Dilihat dari ketebalannya dan bentuknya. Ini juga. Apakah ini memang batu bata yang berasal dari Majapahit atau bukan? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Tapi memang kalau dilihat dari bentuknya hampir mirip. Tapi itu semua memang real makam penduduk desa yang secara turun-temurun memang untuk proses pemakamannya di sebelah timur dari situs Kumitir ini, jauh sebelum situs ini ditemukan. Sehingga kalaupun nanti kedepannya ditemukan struktur baru, tinggal mengkoordinasikan dengan pemerintah dan penduduk setempat. Tapi yang menjadi persoalan adalah ditemukannya dulu di sektor ABCD ini ada yang pernah mencoba untuk membuat makam palsu sekitar tahun 2020. Namun untungnya waktu itu langsung diketahui oleh tim ekskavasi situs Kumitir yang ketika itu diketahui oleh Bapak Wicaksono. Kita apresiasi karena ketika itu langsung tim dan Bapak Wicaksono langsung membongkar makam palsu tersebut karena dikhawatirkan lama-lama makam palsu itu bisa diartikan sebagai makam sebenarnya dan bisa-bisa dibangun bangunan permanen bahwa di sini adalah makam yang disucikan padahal aslinya adalah makam palsu. Dan yang menjadi perbincangan kemarin adalah makam Mbah Mustafa ini. Yang diperkirakan di bawahnya adalah ada sambungan struktur dari situs Kumitir yang ditemukan kemarin. Karena konon katanya masyarakat di sini yang kami temui mengatakan dulunya mengenal makam Mbah Sagu. Kemudian belakangan ini muncul makam Mbah Mustafa. Kemudian di sampingnya muncul makam-makam seperti ini, disusun batu bata dan juga diberi kain putih. Oleh karena itu muncul spekulasi bahwa ada makam-makam palsu yang berada di sini. Tetapi memang semua itu perlu pembuktian apakah memang benar ini makam ataupun buatan baru. Kami sepilkan teman-teman makam yang dikatakan sebagai makam Mbah Mustafa. Ini suasana di dalamnya. Di dalamnya sana yang dimaksud makam Mbah Mustafa akan kita masuki. Di nisannya ini tertulis Syekh Mustafa Raden Cokrobuwono dan juga sampingnya Nyai Dewi Condosari. Dan di depan kita ini ada batu andesit berbentuk persegi seperti ini. Ini mirip seperti temuan-temuan situs Kumitir. Apakah memang hasil dari Kumitir terus ditaruh di sini? Dan ini adalah makam Mbah Sagunya yang masyarakat memang mengenalnya sejak dulu. Jauh sebelum makam Mbah Mustafa, tempatnya lebih kecil, tidak terlalu megah. Makamnya biasa saja dan terletak di sisi timur dari makam Mbah Mustafa. Memang untuk keberadaan makam Mbah Mustafanya, sebagian orang memang masih meragukan ini adalah makam asli, dikarenakan ini dibangun oleh pendatang di tempat ini. Kebetulan juga pendatangnya sudah tidak berada di tempat ini, sudah pindah ke tempat lain. Jamaah dan peziarahnya juga sudah jarang di tempat ini. Oleh karena itu sekarang kita dapati tempat ini cukup sepi, jarang sekali digunakan. Keberadaan tentang makam-makam yang diduga fiktif pernah ditanyakan oleh para pemerhati sejarah kebudayaan Majapahit.
dalam acara sosialisasi ekskavasi penyelamatan situs Gumitir tahun 2024 yang diadakan beberapa hari yang lalu kepada Ibu Endah Budi Heriani selaku Kepala BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Beliau belum mau berkomentar lebih banyak dikarenakan ekskavasi kali ini lebih fokus kepada lahan yang telah dibebaskan. Jadi untuk lahan-lahan yang belum dibebaskan, beliau belum bisa berkomentar lebih banyak lagi. Jadi untuk mengetahui apakah makam ini fiktif atau real, kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang, yang tentu lebih kompeten dengan perangkat desa setempat. Atau teman-teman yang mengetahui sejarah makam tersebut, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Karena sangat disayangkan jika nantinya ekskavasi situs Gumitir yang merupakan situs peninggalan Majapahit terbesar di Mojokerto ini terhenti gara-gara ada makam fiktif. Karena menurut pengalaman sejarah sudah ada yang pernah mencoba membuat makam palsu bahkan di bangunan inti dari situs Gumitir, yaitu di sektor ABCD. Jangan sampai pengalaman itu kembali terulang di situs atau bumi Majapahit ini. Dan sekali lagi kita acungi jempol kepada tim ekskavasi pada tahun 2020 kemarin yang waktu itu dipimpin Pak Wicaksono menggagalkan upaya pembuatan makam fiktif tersebut. Karena disadari atau tidak, pembuatan makam-makam fiktif tersebut akan bisa mengaburkan sejarah tentang nenek moyang kita, terutama sejarah kebudayaan Majapahit, sejarah kerajaan yang dulu pernah mempersatukan Nusantaranya di bawah panji-panji dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Sumpah Palamanya. Dan semoga bekas-bekas situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit dan juga kerajaan di Nusantara selalu lestari dan selalu terjaga. Rahayu.